mulai untuk topik digital blueprints industri perbankan. Oke, seperti biasa kita akan lihat dari pelajaran sebelumnya dulu, yaitu dilema pengaturan perbankan digital dan fintech. Kita udah tahu bagaimana regulators menghadapi innovators dilema. Yang kedua, sistem hukum yang ada kesulitan untuk mengikuti perkembangan digital yang cepat karena memang mereka latar belakangnya dari teknologi yang benar-benar berbeda. Makanya perlu adanya hukum digital yang dibuat dari nol. Oke. Yang berikutnya, karena kemarin kita 2 mata kuliah digabungkan, ini yang kedua yaitu panduan penyelenggaraan perbankan digital, yaitu ada digital branch untuk on-site dan off-site. Ada jenis digital branch yang kita tahu ada KCP, ada KK, ada gerai. Ada tata cara dan prosedur untuk pembukaan gerai digital, KK digital, KCP digital, penerapan manajemen risiko TI atau teknologi informasi, dan bisnis flow registrasi seperti apa. Itu juga dibahas di pertemuan terakhir sebelum kita libur. Nah, sekarang kita akan lihat tugas. Jadi, dari tugas itu kita akan lihat di sini, saya akan kasih gambaran singkat aja supaya misalnya nanti ada yang bertanya, kok nilainya kenapa 90, kenapa 85, kenapa 100. Jadi, pertama, kalau duplikasi cuman dikasih -5. Salah kesimpulan itu -5 lagi, dan diperlukan link berita narasumber. Kalau nggak ada, -5. Tapi, kalau kesimpulannya benar, nggak perlu pakai link berita. Kenapa? Kok bisa? Karena begini, nanti kita akan lihat, terutama di pertemuan berikutnya di mana saya akan membahas semua hasil kalian secara detail. Tapi sekarang intinya gini, contoh cloud computing. Ada yang bilang misalnya, cloud computing 3 bank ini udah pakai. Kesimpulan itu salah. Tapi dia kasih link beritanya. Saya lihat di link beritanya memang tertera seperti itu. Jadinya dia nggak kena -5. Yang harusnya kena -5 adalah yang buat berita. Dia nggak kena. Jadi dia salah kesimpulan tapi dia kasih link. Begitu saya cek benar. Yang salah bukan dia. Jadi saya nggak kasih kena -5. Oke. Yang terakhir, karena saya adalah hyper connected dosen, jadi saya menuntut lebih. Walaupun misalnya gini, ini contoh ada yang agak menarik sih. Walaupun duplikasi, karena -5 kan, tapi dia present lebih bagus. Jadinya kena +5. Jadinya efek duplikasinya hilang. Gitu. Jadi itu juga ada contohnya. Karena apa? Maksudnya presented better gimana, Pak? Tabelnya dikasih warna yang bagus, dikasih ini yang bukan eye catching ya. Karena ini bukan untuk bikin lebih stand out, tapi nanti di dunia kerjaan itu penting banget. Gimana ngebuat tabel itu mudah dibaca. Karena apa? Karena nanti gini, kalian waktu terjun di dunia kerjaan, kemungkinan besar tugas kalian kayak gitu. Bikin sesuatu yang nanti diinstruksikan oleh bos kalian, senior kalian atau siapapun itu, dan nanti itu akan dipresent ke big boss. Big boss tiap hari mungkin udah lihat ratusan puluhan tabel. Perlu something yang ngebuat gampang dilihat, enak dilihat. Dan skill itu penting banget. Karena apa? Kita begitu masuk kerja, pasti kita masih cecerek. Buat bikin tabel yang enak dilihat akan membuat dia ingat sama kita. Jadi dengan kemampuan-kemampuan itu, terlepas dari misalnya kita juga jenius atau hebat ya, oke lah itu ya. Tapi kalau misalnya kayak saya gitu yang cuman orang-orang biasa-biasa aja, kita perlu skill-skill yang kecil kayak gitu, terutama apalagi everybody is hyper connected. Hyper connected consumer, hyper connected boss, hyper connected student, everybody is hyper connected. Jadi they demand something more.
Itu yang kita maksud. Oke, sekarang kita akan bahas untuk mata kuliah yang hari ini. Pertama, kita akan lihat kenapa fintech itu dikatakan shaping the banking industry. Kenapa fintech dibilang dia bisa lagi bukan membangun ya, shaping itu membentuk industri perbankan. Jadi, fintech itu dia tidak hanya membantu bank, tapi juga dia menciptakan pemain baru yang dapat menjangkau, ini yang paling penting, dapat menjangkau konsumen yang sama bank itu nggak bisa disentuh, nggak bisa tersentuh, bukan karena apa-apa. Misalnya, yang gampang ini, kita lihat ya, nggak semua bank itu sampai ke desa. Ada Pak, bank satu bank yang sampai ke desa, BRI, betul. Anggaplah di desa A, ada BRI. Satu penduduk desa itu, apa semua nasabah BRI? Enggak. Mungkin ada yang, apa, emang duitnya pas-pasan atau mungkin gaptek, udah tua atau apa, tapi dia enggak Bang. Jadi di sini ada dua, ada yang unbanked, ada yang underbanked. Apa itu Pak? Biar gampang ingetnya gini, unbanked berarti dia nggak berbanking kan? Dia memang nggak punya rekening. Dia memang, ya itu, udah gaptek, atau mungkin orang tua, atau mungkin orang tua yang gaptek, dan itu juga banyak kan? Atau mungkin anak kecil. Memang nggak bisa, mau buka rekening datang ke cabang nggak bakal bisa, nggak boleh, ya kan? Atau underbank. Underbank itu gimana? Underbank itu dia punya rekening, tapi mungkin setahun 2 tahun nggak aktif, nggak apa, nggak ada apa-apa. Mungkin cuman nyetor duit, tarik, that's it, selesai. Underbank. Jadi biar gampang ngebedain ya, unbank dia nggak berbank. Under berarti di bawah, berarti apa? Dia berbank tapi underutilized, yaitu mungkin bahas apa, kata-kata yang lebih panjang, underbank, itu intinya. Jadi dua dua party ini yang nggak tersentuh, bukan karena banknya nggak mau, banknya pengen, ya kan? Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Banyak karena satu dan lain hal. Oh ya itu tadi, orangnya gaptek, orang tua, atau nggak memenuhi syarat. Anak kecil, anak TK, anak SD, anak SMP misalnya, yang belum punya KTP. Even misalnya SMA, atau gini deh, kalian ingat-ingat waktu kalian SMA, punya rekening dari apa, satu kelas, apa semua punya rekening? Mungkin enggak. Ya, mungkin kalau kuliah, mungkin iya ya, karena udah lebih ini. Tapi kalau waktu SMP, SD kan mungkin sedikit yang punya. Kalaupun ada, istilahnya kalau kita di bank itu masih joint account, masih QQ, jadi masih ikut orang tua. Oke, sekarang kita akan lihat. Jadi, untuk hal ini, OJK itu kan regulatornya. Tadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita udah mulai dengan, wah ini bank, wah ini fintech, wah ntar berantem bla 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 gimana. Apa yang dilakukan OJK? OJK akan membentuk grup inovasi keuangan digital yang dia harusnya ngapain? Pertama, dia memastikan layanan keuangan digital yang aman dan stabil dan memiliki manajemen risiko yang sesuai. Kita ingatkan, bank itu punya aturan regulasi seabrek-abrek, banyak banget. Karena apa? Yang dipegang duit orang. Karena apa? Bisnisnya bisnis trust. Sekali trustnya udah hilang, udah susah. Makanya kenapa perlu manajemen risiko yang sesuai. Makanya si OJK ini, dia fintech, nggak tahu kayak gitu-gituan kan. Oke, makanya dia bilang, fintech sini ya, kalau mau masuk, ini aturannya kenapa harus ada seperti ini, yang tadi kayak saya bilang ya, bisnisnya bisnis uang, bisnis trust, bla 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 segala macam. Karena apa? Fintech udah masuk makin dalam ke dunia perbankan. Jadi karena masuk makin dalam, wajar dong, dia udah masuk makin dalam, dia akan mengalami hal yang dialami oleh bank. Itu maksudnya. Yang kedua, layanan digital yang selain fokus kepada pemberdayaan masyarakat juga memberikan akses kepada pembiayaan kepada mikro dan small medium enterprise. Kenapa? Karena yang kita udah lihat tadi di slide sebelumnya, fintech shaping the banking industry. Emang kejagoan fintech itu dia masuk ke yang unbank dan underbank.
Jadi karena si OJK udah ngeliat, ini kehebatan fintech. Jadi kalau di kota besar udah deh di situ udah ada bank udah banyak, udah apa udah di-cater itu semua needs-nya orang kota oleh bank yang segitu banyaknya. Sekarang yang micro, small, medium enterprise, yang kecil-kecil, yang unbanking atau underbank, itu yang jadi sasarannya. Yang ketiga, layanan keuangan digital yang murah, mudah, dan dapat dikembangkan. Karena apa? Ini juga melihat kepada apa? Melihat kepada strength, kekuatan dari si fintech itu apa? Kekuatan dia dari IT kan. Jadi IT itu tapi banyak macam ya kan. Bank juga pakai IT puluhan tahun bisa jadi nggak ganti-ganti. Nah, si OJK bilang, oke kamu emang nature-nya IT tapi ingat jangan ulangin kesalahannya bank. Kamu pakai IT harus intinya murah, mudah dan dapat dikembangkan itu kan. Yang keempat, mendukung keuangan digital yang sustainable, yang berkesinambungan dan bertanggung jawab mengacu kepada sustainable development goals. Maksudnya gimana? Kalau nggak salah ini videonya dulu saya udah pernah tampilin. Jadi kalau nggak salah dari PBB atau apalah ya itu. Tapi intinya gampang. Apa sih SDG? SDG itu intinya, wah seluruh penduduk dunia harus apa dihilangkan dari kemiskinan, dari masalah buta huruf apa pokoknya intinya itu. Jadi apa nggak harus bertanggung jawab pada lingkungan bla bla bla. Pokoknya intinya yang kalian dengerin kalau misalnya ada pemilihan Miss World gitu. Apa harapan kamu terhadap dunia? To end world hunger, poverty, bla bla bla. Intinya kayak gitu. Oke, itu tujuan dari OJK kenapa membentuk grup inovasi keuangan digital. Sebenarnya inovasi keuangan digital karena gini, nanti kita akan sering dengar jargon ini kayak interchangeable. Ada inovasi keuangan digital, ada juga uh, layanan keuangan berbasis teknologi. Jadi ini kayak seolah-olah kayak bisa ditumpang tindihkan karena saya sendiri juga bingung kenapa dipisahin. Karena IKD, inovasi keuangan digital sama layanan keuangan berbasis teknologi, intinya bahasa Inggrisnya sama, fintech. Tuh, oke? Tapi nggak apa-apa. Kita akan supaya kalian aware aja. Karena nanti di kata-kata yang hukum, yang peraturan atau apa, nanti akan kalian dengar tuh layanan keuangan berbasis teknologi. Oh, ini apa nih Pak? Ini fintech. IKD, ya itu fintech juga gitu. Oke? Nah, sekarang di OJK dia memposisikan diri untuk menjadi akselerator, fasilitator, dan inkubator dari fintech di Indonesia. Akselerator itu apa? Dari biar gampang ingetnya nih, dari katanya aja. Akselerasi berarti dia harus bisa mempercepat pertumbuhan fintech. Karena apa? Supaya mencapai economies of scale. Karena kalau udah mencapai economies of scale, biaya bisa lebih murah lagi dan nggak gampang mati kalau kena apa gonjang-ganjing ekonomi gitu kan. Wah panen hari ini gagal, wah ada krismon, dolar tiba-tiba naik, dia nggak cepat mati. Karena apa? Sistemik. Kalau udah berhubungan sama uang, kita tuh paling takut. Kita semua masyarakat ya. Ini bank, ada bank tiba-tiba hari ini buka, besok tutup. Ada bank hari ini tiba-tiba buka, besok. Paling nggak bisa. Karena apa? Bisnisnya trust, karena yang dipegang uang kan. Nah, kalau fintech mau masuk ke layanan keuangan, dia juga harus nggak terlalu gampang. Buka terus tutup apa? Ada yang muncul, ada yang tenggelam, ada yang muncul, ada yang tenggelam. Harus nggak seperti itu. Karena apa? Nature kita di IT itu memang kayak gitu. Maksudnya gimana? Kalau di industri lain, banyak tuh. Si Anu kerja di perusahaan A udah 30 tahun. Si Anu kerja di perusahaan B udah 40 tahun. Udah kayak gitu. Itu normal. Tapi di IT, sebelum era digital, maksudnya sebelum industri 4.0 sekarang, memang udah nature-nya itu pasti pindah-pindah. Karena apa? Proyeknya beda-beda, orangnya bisa beda, kliennya beda. Jadi memang faktanya seperti itu. Orang itu tuh pasti pindah-pindah.
Paling lama mungkin dia 3 tahun, 4 tahun, ya mungkin ada satu orang gitu yang bisa sampai 10 tahun terus dia jadi bos gitu di perusahaan IT tersebut. Tapi rata-rata itu pindahnya cepat ke mana-mana. Jadi itu nature-nya si IT. Nah, si OJK nggak pengen nature itu terlalu gonjang-ganjing gitu. Makanya dibilang akselerator supaya jadi besar, supaya apa, soalnya kalau terlalu gesit, terlalu kecil, entar ya itu kita bingung juga gitu loh. Contoh yang paling gampang, kalau di IT, penerapan dari Agile itu yang kalau saya bilang kalian semua pasti tahu, aplikasi update. Coba udah seberapa kita pusing. Dulu nih ya, kalau kalian coba ingat-ingat dulu, ngupdate aplikasi paling sebulan sekali, 2 bulan sekali. Sekarang seminggu bisa sekali atau seminggu 2 kali. Itu hasil dari penerapan Agile. Ngupdate cepet banget. Kenapa? Dia nggak perlu nunggu apa-apa, dia nggak perlu, dia ngetes nggak ekstensif, langsung keluarin update, langsung keluarin update. Nah, ini yang cegah sama OJK. Maksudnya bukan dilarang, karena emang nature Agile seperti itu. Tapi dia harus dibuat lebih mapan, tanda kutip ya, lebih mapan supaya, karena kalau misalnya bank dibikin kayak aplikasi di Android, tiap hari ada update. Jadi contoh penerapan yang paling gampang, ini bank hari ini kita datang, desain interiornya warna hijau, besok merah, besok biru. Wah, ngamuk kita pasti. Mungkin nggak ngamuk, mungkin kita takut langsung narik duitnya. Kenapa? Itu psikologis. Itu psikologis. Akselerator. Fasilitator. Maksudnya gimana fasilitator? Jadi, nanti kita akan lihat bahwa di OJK itu udah banyak bisnis model. Bisnis model apaan sih, Pak? Bisnis model itu adalah model bisnis. Ya, gitu ya. Saya kasih contoh, bisnis model itu misalnya nih, kita tahu ada 2 warung, A sama B. Sama jualannya sembako, sama. Yang A, dia jual berasnya itu ya pakai karung ya, dibuka kayak kita sering lihat misalnya di pinggir jalan di warung-warung ya, dibuka ini beras tipe apa tipe apa tipe apa. Yang B sama jual sembako juga, tapi pakai AC, berasnya kemasannya rapi. Kita datang lihat sekilas saja udah tahu. Kita mungkin nggak ngomong bisnis model, kita cuma bilang, "Oh, yang satu tokonya high class nih." Ya kan? Itu maksudnya bisnis model. Yang bisnis model mereka beda. Kalau yang satu mungkin pengen perputaran cepat. Jadi dia ngejual ke segmen pasar yang menengah ke bawah, yang lebih banyak populasinya di masyarakat. Jadi dia pengen perputaran cepat. Itu bisnis modelnya. Yang kedua, dia karena pakai AC, pasti dong harganya lebih mahal. Jadi mungkin dia juga kasih beras yang kualitasnya udah yang premium ke atas gitulah, yang udah paling bagus. Karena apa? Orang yang kesana yang datang, yang pakai mobil yang apa, mungkin ngelihat beras yang biasa jijik gitu atau apa, jadi nggak ada di situ. Adanya beras yang kualitasnya mungkin udah bukan premium lagi, Pertamax, Premix, apalah segala macam itu. Jadi kemasannya pun dibikin lux, dibikin premium, kemasannya dibikin luxury. Harganya pasti. Bisnis modelnya beda kan? Segmen pasarnya beda, harganya beda, interiornya beda. Sama tokonya sama-sama misalnya ukurannya, misalnya ya 60 meter bujur sangkar, sama misalnya exactly sama persis. Ya mungkin yang satu pasti infrastrukturnya beda, tapi intinya dua-dua toko A dan B yang jualan sembako ini bisnis modelnya beda. Jadi si fasilitator dia harus bisa, saya kasih contoh yang paling gampang, fasilitator itu seperti apa. Kalian misalnya di kelas akuntansi, ada anak baru datang. Harus ada salah satu dari kalian yang jadi fasilitator memperkenalkan si anak baru ini ke kalian semua. Itu fungsinya fasilitator. Jadi bukan cuman dikenalin, bukan cuman biar dikenal, tapi oh kamu misalnya bisanya apa? Oh kamu bisanya ini. Oh kamu ntar perlu bantuan dari ini. Oke. Oh ntar kamu bakal bisa ngebantuin si Anu. Oh jadi dia yang menjembatani
si anak baru ini perlunya apa, si anak baru ini kebiasaannya apa. Di antara para pemain lama yang bisnis modelnya bisa jadi sama ataupun beda. Inkubator. Inkubator ini ada hubungannya dengan akselerator. Biar gampang, inkubator yang kita tahu apa sih? Bayi kan? Inkubasi. Apa itu? Jadi kalau bayi masih kecil, premature, dia harus ditaruh di inkubator dulu. Biar bisa berkembangnya cepat. Supaya nanti badannya cukup besar untuk melawan efek-efek buruk dari dunia luar. Karena lahirnya prematur biasanya kecil kan. Nah, ini sama kayak gitu, inkubator. Karena yang namanya startup, wow pasti dia udah gak sabaran pengen terjun ke dunia luar, ke masyarakat. Tapi si OJK yang bisa ngeliat, oh ini masih prematur nih. Sini sama saya. Masukin dulu ke inkubator biar dia cukup besar. Jadi si OJK-nya jadi akselerator, ditutup dulu, dimasukin. Nanti kita akan lihat fitur itu namanya apa. Supaya dia cukup besar, supaya dia teruji untuk nanti siap terjun ke masyarakat gitu. Key approach untuk ke fintech ini apa dari OJK? Pertama, policy dan regulatory framework. Jadi, nanti kita akan bahas itu apa. Yang kedua, regulatory sandbox. Ini yang tadi saya bilang inkubator. Jadi, di dalam itu akan kayak lab, dilihat. Oh, ini apa, ini apa, ini apa. Jadi, si fintech itu dia akan beroperasi normal seperti di dunia luar, tapi ini di dalam sandbox supaya nggak mempengaruhi dunia luar, supaya nggak terpengaruh dunia luar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang ketiga, capacity building. Capacity building, ingat tadi akselerator kan? Oke, dia misalnya belum cukup. Oh, dia harus diinkubasi supaya ininya apa? Besarnya cukup. Itu capacity building. Facilitation, yaitu tadi fungsinya sebagai fasilitator ya. Collaboration, karena kita OJK di Indonesia, fintech yang kita bahas di Indonesia, tapi di dunia luar itu udah banyak ya. Sekarang kita tahu sendiri kan, ada Facebook, PayPal, apa segala macam. OJK harus bisa jadi kolaborasi. Jadi misalnya, oh ini ada fintech payment pembayaran, dia pengen supaya bisa keluar negeri pembayarannya. Oke, sini kita tahu siapa? TransferWise misalnya atau PayPal. Kamu mau nggak kerja sama mereka misalnya? Jadi si OJK membuat kolaborasi tersebut jadi mungkin. Kita lihat ya, untuk pertama regulatory framework. Jadi pertama kita akan lihat research policy menghasilkan regulation. Jadi riset nanti akan menghasilkan kebijakan. Kebijakan akan menghasilkan regulasi. Apa bedanya regulasi sama policy? Sorry. Apa bedanya kebijakan sama regulasi? Kebijakan itu adalah aturan yang digunakan untuk mencapai harapan dan tujuan. Itu bahasanya. Nanti saya akan bahas ininya. Contohnya, biar lebih gampang. Regulasi itu adalah aturan untuk membuat orang itu comply. Apa? Nurut ya, bahasa gampangnya. Nurut dan berperilaku sesuai dengan yang udah digariskan. Contohnya gimana? Jadi misalnya, kebijakannya kalau di OJK itu, oke, harapan sasarannya apa? Ingat gak tadi waktu kita di awal? Manajemen risknya harus seperti apa supaya dia nggak tumbuh tenggelamnya terlalu cepat, gitu kan? Jadi ini kebijakannya supaya kalian lebih kuat, lebih stabil, dan yang terpenting bahwa ini adalah bisnis trust, jangan sampai misalnya mencederai trustnya masyarakat. Jadi polisinya seperti apa untuk mencapai harapan dan sasaran yang tertentu kan regulasinya. Jadi di sini si fintech itu kan karena dia udah dikasih regulasi-regulasi khusus, udah dikasih kebijakan, udah dikasih. Nanti terus dikasih lagi regulasinya yang dari si OJK supaya si fintech ini bisa comply. Jadi kalau regulasi itu kayak batasan-batasan nih supaya si fintech itu nggak keluar dari batasan ini. Jadi dia mau belok kiri, oh mentoknya segini, jangan lewat ya. Mau belok kanan, mentoknya segini, jangan lewat ya. Supaya dia comply dan dia behave
in a certain manner. Maksudnya gimana? Dia berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Ini saya kasih gambar yang paling gampang. Tadi kan mau belok kiri kepentok nih, jangan belok. Mau belok kanan kepentok nih, jangan belok. Supaya dia behave in a certain manner, maksudnya supaya dia jalannya lurus. Nanti misal di sini ada dinding nggak? Nggak ada. Oke, dia boleh belok. Ntar pas habis belok, dia mau belok lagi, ada dinding nggak? Ada. Jangan belok, lurus. Oke, gampang kan logikanya? Jadi policy apa? Kebijakan itu apa? Regulasi itu apa? Apa bedanya? Jadi supaya kita eh, nggak bingung, nggak pusing. Karena apa? Saya udah untuk kuliah kali ini, saya buat ada 2 PowerPoint. Kenapa? Halo? Halo? Oh, ada 2 PowerPoint. Jadi PowerPoint yang kedua yang sudah saya upload di e-kampus, yang ini belum, nanti saya akan upload. Tapi di PowerPoint yang kedua itu kalau kalian lihat, itu rumit banget. Bener gak? Rumit banget. Karena apa? Itulah presentasi orang BI. Jadi kalau kalian, jangankan kalian, saya waktu baca aja, dia kan pakai jargon banyak banget. Pas lihat ini apa sih, CBME apa sih, CEBM apa sih, ini apa sih, ini apa sih, API apa sih, API apa sih, apa segala macam. Jadi kalau kita udah makin kesini nih, udah berhubungan sama PI sama OJK semakin dekat, udah makin banyak jargon. Jadi supaya kita bisa tahu, oke, apa sih ini, apa bedanya? Apa bedanya si kebijakan sama regulasi, apa bedanya ini sama ini? Satu hal lagi, untuk yang PowerPoint yang mengenai detail pembayaran, itu saya nggak bahas di sini karena apa? Itu inti dari PowerPoint yang itu udah ada di mata kuliah saya. Itu cuman detailnya. OJK dan BI akan melakukannya seperti apa. Karena di situ banyak juga hal yang teknis banget menurut saya. Makanya kenapa saya nggak bahas. Kenapa? Di situ ngebahas front end, ngebahas middle, ngebahas back end. Itu teknologi jargonnya si IT banget. Karena itu nanti memang si OJK dia harus menjelaskan ini di front end harus bolehnya apa, nggak bolehnya apa, harusnya apa, middle seperti apa, back end seperti apa. Itu loh. Makanya kenapa itu saya kasih terpisah dan itu nggak akan keluar untuk UAS. Karena apa? Itu benar-benar adalah presentasinya BI. Sorry, BI dan OJK dua-duanya. Karena di situ ada elemen yang tugasnya BI, ada yang tugasnya si OJK. Loh Pak, kenapa nggak dimasukin? Karena itu very very detail dengan banyak jargon mengenai bukan cuman apa yang dilakukan, tapi apa yang dilakukan negara lain. Karena si OJK pengen bilang, kita udah sampai mana? Sini. Wah, masih terlalu terlalu pendek nih. Dia bilang, coba lihat negara lain di mana, masih di sini kok, nggak jauh-jauh gitu. Itu maksudnya. Jadi kenapa dibahas negara lain juga di Filipina, Malaysia, China apa segala macam gitu. Oke? Regulatory sandbox. Tadi yang kita udah sempat singgung sedikit. Itu apa sih? Itu kayak laboratorium bagi fintech sebelum dia memasarkan produknya ke pasar, sebelum dia beroperasi di pasar. Jadi setelah nanti masuk lab ya ini wajar kalau kita bayangan kita kalau di lab itu seperti apa. Cuma ada 3 kemungkinan. Dia direkomendasikan untuk terdaftar di OJK supaya langsung bisa beroperasi di dunia nyata. Kedua, dia perlu perbaikan dari sisi entah dia model bisnis, tata kelola atau transparansi. Dia perlu sedikit perbaikan. Habis itu nanti dites lagi baru dia diharapkan bisa direkomendasikan untuk terdaftar di OJK. Atau dia tidak layak untuk terdaftar. Yang untuk hal yang nggak bisa diperbaikin. Misalnya, dia fintech buat jualan nuklir, buat jualan senjata, buat jualan tank. Ya itu contoh yang ekstrim aja ya. Tapi intinya nggak bakal bisa mau diperbaikin apanya karena emang jualannya beda kan. Nggak bisa karena di negara kita nggak boleh gitu. Misal dia bilang, wah, tapi di Rusia boleh kok orang jualan AK-47 misalnya. Ya iya, tapi Indonesia nggak boleh gitu. Nggak bakal bisa diapa-apain, ya nggak? Jadi intinya, kalau kita mau gampang nih, sandbox itu seperti apa sih? Ini adalah sandbox. Jadi, orang mau main pasir nih, orang mau main pasir di sini, dia tinggal masuk ke kolam itu. Wow, main deh situ seperti apapun juga. Dia nggak bakal
ngotorin rumput di sekitar dan dia nggak bakal terpengaruh oleh rumput di sekitar. Jadi itu intinya. Makanya kenapa sih namanya sandbox? Karena ini supaya kita gampang ingatnya fungsinya apa. Sandbox itu seperti apa? Jadi si sandbox itu dia apa ya namanya? Shielding tuh apa sih bahasa Indonesianya? Jadi dia melindungi si fintech dari dunia luar dan melindungi dunia luar dari fintech juga. Jadi dari dua arah. Fintechnya mungkin terlalu lemah untuk kena efek dari dunia luar, atau jangan sampai fintechnya punya efek merusak dan bisa merusak dunia luar. Itu intinya. Kenapa dia bilang regulatory sandbox? Kenapa namanya sandbox? Karena apa namanya? Cara kerja sandbox ini itu adalah cara kerja untuk software kita di dunia IT. Jadi mungkin kalian pernah ingat atau enggak, tapi saya pernah bilang waktu itu. Jadi misalnya ada orang yang bilang, oh Apple itu hebat, nggak bakal kena virus. Kalau orang yang ngerti IT, itu dia ketawa aja. Kenapa? Karena Apple operating systemnya dibangun di atas sandbox. Jadi nggak kena virus itu bukan fitur. Itu memang udah kayak gitu. Itu sama aja kayak orang naik tank, terus dia ngebanggain bahwa tanknya anti peluru. Semua tank anti peluru. Nggak perlu dibilangin. Jadi kalau misalnya, oh Apple itu karena nggak ada, ya iya karena apa? Dia sandbox. Jadi sandbox itu keuntungannya nggak ada virus, tapi kerugiannya ada. Kerugiannya dulu yang pernah saya alamin, makanya waktu itu akhirnya saya memutuskan nggak pakai lagi produknya yang sandbox, berarti produknya si Apple. Karena apa? Waktu itu kejadiannya, saya terima email, ada attachment, ada file. Filenya kalau nggak salah Excel. Excelnya saya buka, saya edit, saya modif, saya mau kirim lagi. Even di handphone Windows yang jadul, saya pernah lakuin dan bisa. Waktu itu, dan itu waktunya sangat mepet. Saya buka, udah bisa. Saya edit, bisa. Saya save, bisa. Saya mau kirim lagi, nggak bisa. Karena apa? Si aplikasi file Excel ini ada di aplikasi mail kan. Begitu kita udah buka, udah keluar dari aplikasi mail. Dibuka, diedit, di aplikasinya, anggaplah Excel ya. Di Excel kan. Udah di save di Excel. Mau balik ke sini nggak bisa nih. Karena apa? Tiap aplikasi cuma bisa menghandle filenya dia sendiri. Ini masuk sini nggak bisa. Karena apa? Itu sandbox. Makanya nggak bakal bisa ada virus. Karena apa? Tiap aplikasi nggak bisa ngambil file dari tempat lain. Nggak bisa ngambil file dari aplikasi lain. Virus itu dianggap aplikasi. Jadi virus mau ngeluarin file, mau dikasih ke tempat lain, nggak bakal bisa. Jadi itu yang namanya sandbox. Jadi itu bukan fitur. Makanya kalau dulu saya bingung, ngapain orang teriak-teriak masalah di Apple nggak ada virus. Begitu kesini, kalau nggak salah sesudah iOS 9 atau 10, begitu file udah bisa masuk, udah mulai ada virus. Jadi makanya, dan itu yang akhirnya juga dialamin sama dengan si Android, Unix, Xenix, Linux. Dan mungkin kalian sekarang udah mulai ngeh. Masalah kita bukan virus. Kalau dulu iya orang teriak-teriak virus. Masalah kita di Android, di iOS udah bukan virus. Privacy kan. Masalah privacy, masalah clickbait, masalah phishing kan. Virus udah gak ada sekarang, udah susah. Kalaupun ada, nggak banyak yang bisa dilakuin. Nggak banyak juga orang tertarik bikin virus. Masalahnya apa? Yang kita selalu teriak-teriak kan, privacy. Itu yang depressingnya kita sekarang, masalah kita sekarang. Phishing. Oh, WhatsApp saya dibajak, ini saya dibajak. Gara-gara apa? Phishing. Social engineering. Itu masalahnya kan, bukan virus itu. Oke, kita akan lihat. Nah, ingat tadi saya bilang di OJK ini, bentar, ini berarti saya matiin aja. Di OJK ini, itu udah ada banyak bisnis model, tipe-tipe bisnisnya fintech yang ada, yang udah beroperasi di masyarakat, yang lewat OJK nih ya, ada yang udah beroperasi, ada yang masih dalam inkubator, ada yang lagi difasilitasin, bla bla bla. Tapi intinya, ada 18 bisnis model
di regulatory sandbox-nya si OJK. Kita lihat di sini ada banyak banget, ada agregator, financial planner, credit scoring, insurtech, segala macam itu kan. Di sini ada banyak banget. Jadi kenapa tadi, Pak, ngapain di fasilitator? Karena apa? Di sini ada banyak bisnis modelnya. Jadi si fintech itu nanti diarahkan oleh si OJK. Oh, kamu bisnisnya masuk kemana nih bisnis modelnya? Misalnya ya. Oh, kamu masuk ke financial planner. Oh, nanti kamu bisa kerjasama sama siapa nih? Sama financial agent. Sama siapa? Kamu ada robo advisor-nya nggak? Nggak ada. Nah, kamu coba pakai. Nah, kayak gitu. Itu intinya. Kenapa di sini harus dibagi? Oh, ada 18 bisnis, ada 18 bisnis model. Itu apa aja dan apa gunanya, dan supaya nanti si OJK bisa memfasilitasi kalau memang si fintech ini perlu ada acceleration growth, perlu ada akselerasi, perlu ada fasilitator, perlu berhubungan dengan fintech lain. Jadi di sini saya lihat, saya nggak ngebahas semua satu-satu karena ini juga ini di luar cakupan dari si mata kuliah kita. Kita cuma ngelihat, oke, di sini ada business model seperti apa aja dan apa gunanya, kenapa ini perlu ditampilin di sini. Oke, capacity building yang tadi itu sempat kita bahas ya. Capacity building bahwa kalau si OJK, si fintech itu di dalam OJK, dia belum terlalu besar, dia masih premature, dia perlu growth, dia perlu diperbesar. Jadi di sini ya ini uh, definisi aja ya. Capacity building or capacity development is the process by which individual or organization obtain, improve and retain skills, knowledge, tools, equipment and other resources needed to do their jobs competently. Maksudnya gimana? Jadi contoh yang paling gampang, karena saya nggak terlalu suka masalah definisi kayak gini. Karena apa? Itu susah susah otak kita ngingetnya. Bahasanya kayak gini, bla 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 bla. Tapi kalau kita ngerti akan lebih gampang. Nanti you can explain in your own words gitu. Jadi contohnya gimana? Kalian baru pertama kali kerja. Kalian baru kerja nih, hari pertama masuk. Kalian harus punya skill tertentu untuk bisa kerja di situ kan. Jadi misalnya, contoh yang paling gampang, oh kalian harus bisa office, ya kan? Kenapa? Makanya kalau di lamaran kerjaan kan ada requirements kan? Itu dia. Kalian harus bisa office, kalian harus bisa ini, kalian harus bisa ini. Jadi pertama harus udah punya dulu skill office-nya. Baru nanti begitu begitu udah kerja nih hari pertama kan tanya, kamu bisa makro nggak? Bisa ini nggak? Nggak. Oh, nanti diajarin, diimprove. Oke, kamu udah punya basicnya, udah bisa office-nya, nanti diimprove makro. Karena apa? Perlu to do your job competently. Nah, terus gimana caranya supaya skillnya ini tetap nggak berkurang, nggak ini. Jadi mungkin nanti akan dikasih training supaya ingatan kita mantap. Habis training nanti mungkin ada ujiannya, ada sertifikasinya supaya knowledge itu retain, bisa tertahan di otak kita, nggak keluar. Kalau nggak ada ujiannya, habis udah selesai training udah bablas, hilang lagi gitu. Knowledge dan perlu tools, equipment apa. Jadi misalnya pas kalian kerja, misalnya, oh kamu harus bisa Office ya, kamu harus bisa Excel ya, tapi nggak dikasih komputer, ya nggak bisa ngapa-ngapain ya nggak. Jadi dikasih tools sama equipmentnya atau other resources. Kalian mungkin dikasih komputer tapi nggak dikasih akses internet, jadi nggak bisa kirim email, nggak bisa apa, sama nggak bisa juga do your job competently, ya kan? Itu intinya si capacity building ini, supaya si fintech bisa hmm, bisa melakukan pekerjaan mereka secara kompeten. Mereka awalnya bilang, oh saya bisa. Enggak, belum. Kalian masih prematur. Gimana caranya harus supaya bisa sesuai kapasitinya di-build dulu. Itu. Capacity building ini juga ada hubungannya bahwa si OJK itu udah bikin apa ya, kayak summit, kayak anggaplah yang gampang, seminar, pameran, eksibisi kayak gitu ya. Gunanya buat apa? Memperkenalkan, oh ini ada fintech yang baru. Jadi dia berfungsi sebagai fasilitator kan, memperkenalkan. Atau misalnya jangan sampai misalnya ada fintech nih yang jumawa nih, oh gila nih gue udah gede banget di Indonesia. Nah si OJK bilang, tenang dulu, bagi lu segini gede, undang nih. Ya kita yang gampang aja ya, undang Netflix, undang LinkedIn. Nah lihat tuh seberapa gede mereka tuh, gitu. Jadi supaya bisa nalarin juga nih si fintechnya, nggak gede di kandang sendiri, nggak merasa jumawa, karena yang namanya kesombongan tinggal tunggu waktu akan jatuh, akan kepleset. Supaya dia tetap ingat,
Oke, gue gede, seberapa sih relatif terhadap dunia? Supaya dia bisa lihat, oh di dunia itu seperti ini. Supaya mereka juga bisa siap. Karena apa? Karena apa? Kalau udah ada resesi, udah ada krismon di dunia, kita pasti kena. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Ingat waktu krismon 2008, yang rese yang ngapa-ngapain siapa? Amerika kan? Tapi yang kena kita juga kan? Jadi, oh Pak, saya tenang aja Pak, fintech kita nggak bakal ke luar negeri. Oh tetap, kalian tetap perlu tahu dunia luar kayak apa. Karena nanti begitu ada krismon, efeknya tetap kena ke kita. Kita tetap harus memantau keadaan di luar itu seperti apa supaya kita nggak kaget ntar begitu ada krismon jebret gitu kan, itu maksudnya. Jadi makanya kenapa si OJK bikin ada summit, ada quarterly seminar, webinar, apa segala macam, itu intinya. Oke, kita lihat facilitation. Facilitation tadi kita udah sempat bahas beberapa kali. Itu apa? Imagine tadi ada 18 business model supaya si fintech ini bisa tahu, oke, capability gua apa? Oke, yang kurang apa? Oke, saya bisa berguna buat bisnis model yang lain yang mana nih? Saya bisa kerjasama sama fintech yang mana nih? Jadi supaya mereka bisa work together, supaya mereka mengerti satu sama lain, supaya mereka tahu, oke, kita punya common objective. Common objective-nya apa? Kebijakan yang tadi kan dibuat sama OJK, oh harus bertanggung jawab, apa punya manajemen risiko bla bla bla. Mereka punya common objective kan? Common objective-nya itu yang diset oleh si OJK tadi. Jadi karena punya common objective, gimana caranya untuk mencapai? Gimana mereka bisa bekerja sama? Itu facilitation. Nah, si facilitation ini, di OJK sudah memprovide konsultasi facilitation kepada perusahaan fintech ini di Infinity Center sejak 2018, Agustus 2018 sudah ada. Oke, kolaborasi. Nah, sekarang ini kita akan bahas apa itu kolaborasi. Proses dari dua atau lebih organisasi yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan atau mencapai suatu tugas tertentu atau tujuan tertentu. Sekarang gini, apa bedanya collaboration sama cooperation? Collaboration itu dia perlu third party yang jadi leader. Leadernya bisa jadi party yang ikut berkolaborasi juga atau di luar. Dalam hal ini karena OJK itu dia di luar. Dia nggak ikut kolaborasi kan? Dia di atasnya gitu. Jadi ini ada fintech A sama B mau kolaborasi. Leadernya siapa? OJK. Kalau kooperasi, dia nggak perlu OJK. Bisa aja langsung dia kerja sama bareng. Nggak perlu minta izin ke OJK, nggak perlu bilang, nggak perlu minta apa-apa ke OJK, nggak perlu leadership dari OJK. Dia langsung aja kooperasi. That's it. Gitu. Kolaborasi ini juga bukan cuman antar fintech keluar. Kalau tadi kan, oh saya emang nggak pengen keluar negeri. What if kalau misalnya emang fintechnya pengen keluar? Itu juga harus difasilitasin oleh si OJK. Jadi, oh kamu mau kemana? Negara mana? Malaysia. Oke, kita akan hubungin ke Singapura. Kita akan hubungin otoritas di sana, MAS di sana. Kamu misalnya, karena kan dia fintech layanan keuangan juga kan, dia harus adhere, dia harus taat dengan aturan dari yang dikeluarkan tanda kutip OJK-nya di sana, yaitu siapa? MAS. Apa? Monetary Authority Service. Nah, di sini ingat kenapa yang tadi saya bilang masalah cloud. Wah, di berita Mandiri, BCA, BRI bilang di beritanya itu headline-nya bahkan bilang pakai cloud. Tapi di beritanya, detailnya kita lihat dan di berita-berita lain itu bukan sudah tapi akan. Jadi saya ulangin, bukan sudah tapi akan. Tapi headline-nya memang misleading. Jadi kenapa? Kenapa belum? Padahal kita udah lihat nih cloud computing keuntungannya sangat besar. Kenapa belum? Karena aturannya di Indonesia itu nggak spesifik. Contoh, di MAS di Singapura, dia buat aturan khusus untuk cloud computing. Jadinya pelaku bisnis di sana, mereka udah langsung aman, udah langsung jelas, udah langsung ngeh. Oke, di cloud computing bolehnya ini, nggak bolehnya ini, aturannya udah ada yang spesifik untuk cloud computing. Makanya di sana udah langsung bisa, udah langsung banyak yang pakai. Bahkan MAS-nya karena
udah ada aturan spesifik, mereka udah langsung sangat-sangat menyarankan, menganjurkan bank pakai cloud computing. Mereka arahannya jelas, super jelas. Kalau di kita enggak, di kita cuma bilang, oke, untuk cloud computing mengacu ke peraturan yang ada aja ya. Bank bingung, karena apa? Walaupun OJK atau BI ngomong gitu, kita mau pakai apa? Apa dasarnya? Misalnya kita pakai ini, kita harus analogikan. Karena apa? Itu bukan ngomongin cloud computing kan? Itu ngomongin yang dulu, bahkan belum ada. Oh katanya, oh pakai aja yang ini, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Lah kalau misalnya banknya salah menginterpretasikan, dia bakal diapain? Didenda sama BI. Kalau didenda sama BI, itu parah banget efeknya. Istilahnya kayak kehormatannya bank itu tercoreng gitu. Bank kan nggak mau dong ngambil repot, udahlah biarin aja, ntar aja dulu. Makanya kenapa cloud computing itu saya bilang belum akan. Kecuali misalnya nih, ntar ada kambing hitamnya dulu nih, ada bank apa gitu kan, yang dia tiba-tiba turun pakai, di situ pasti akan dihajar dulu sama OJK sama BI. Wow, nggak boleh, oh kamu salah nih kamu. Lah orang peraturannya emang nggak ada yang spesifik kan. Begitu udah, nanti bank lain baru bisa ngeliat nih, ini bank ini udah digebukin, udah hancur gitu kan, baru lihat, oh dia caranya kayak gini, oke baru kita akan masuk. Jadi biasanya akan seperti itu. Karena apa? Nggak ada aturan yang spesifik. Contoh, ini faktanya di Singapura. Dia kasih aturan spesifik untuk cloud computing, dan karena udah ada aturannya, si masnya juga akan bilang ke semua, we strongly suggest that you use cloud computing. Pelaku bisnisnya juga enak. Oke, kita akan pakai based on aturan yang ini, gitu. Ya, di sini OJK juga dia work closely dengan badan lain. Kalau tadi kan dengan otoritas dari negara lain, tapi juga dengan badan lain kayak badan dunia seperti Asian Development Bank, Asian Development Bank Institute, dengan Australian Center of Financial Studies, State of Victoria, dan United Nations untuk Development Program. Intinya apa? Kalau tadi kan kita ngomongin, oh kalau misalnya dia ke Singapura, kalau misalnya dia ke Australia gimana? Kalau misalnya dia ke Rusia gimana? Dia misalnya ke Amerika gimana? Dia misalnya ke Kanada gimana? Itu dia intinya. Kolaborasi supaya misalnya fintech ini pengen ke negara lain, dia bisa difasilitasi. Itu intinya. Nah, di sini kita lihat, ini cuman kayak apa ya? Stakeholdernya kalau di fintech tuh siapa aja sih? Ada entrepreneur startup, ada financial institutionnya yaitu si bank, capital market, insurance, ada juga dari sisi akademik atau university dan research institute-nya. Karena apa? Karena di sini biasanya kayak kita nih, kita nggak main di fintech, kita nggak terjun di pasaran, tapi kita ngebahas fintechnya kan. Nanti bisa jadi si akademisi ini dia nemuin, oh harusnya ntar aturannya seperti ini. Atau misalnya kita mengkritik si OJK atau BI-nya, oh harusnya seperti ini. Nanti itu kita bisa tuangkan dalam bentuk paper, nanti paper itu bisa dilihat kan, oh iya benar kayak gini. Makanya kenapa dimasukin ke dalam stakeholder juga. International organization, karena tadi kan perlu uh, berhubungan dengan dunia luar, perlu difasilitasin kalau misalnya memang pengen ke dunia luar. Walaupun fintechnya misalnya dia, oh saya cuma di Indonesia aja kok, tetap kalian harus tahu dunia luar seperti apa. Karena apa? Once misalnya nanti ada krispon yang bukan asal dari negara kita, tetap kitanya akan kena kan. Tetap, walaupun kalian tetap di Indonesia, kalian harus tahu dunia luar seperti apa. Gitu. Regulator and government, ya ini kita udah tahu lah, ada BI, OJK, Kominfo, Bekraf, Polri, BKPM, dan segala macam. Terus ada asosiasi, ya kita tahu kan ada asosiasi fintech, asosiasi apalah pengusaha, asosiasi pengusaha muda, asosiasi apa, itu juga termasuk stakeholdernya. Karena apa? Kalau misalnya fintech itu pasti kan ada asosiasinya. Misalnya ini misalnya gitu ya, ini ada fintech yang, dia melakukan fraud, dia udah terjun ke masyarakat, dia udah beroperasi, terus tiba-tiba dia melakukan fraud. Pasti yang akan kena dari asosiasinya juga. Istilahnya ya walaupun ini mungkin analoginya nggak terlalu tepat. Misalnya kalau kayak zaman dulu, zaman SMA atau SMP, ini ada kelas yang ribut, pasti yang kena marah awalnya pertama siapa dulu? Ketua kelas. Walaupun ketua kelasnya mungkin dia nggak ribut. Ntar kepala sekolahnya ngeliat, marahin siapa dulu? Wali kelas, gurunya dulu, ya kan? Tapi intinya, kenapa asosiasi juga ikut-ikut? Padahal dia kan nggak terjun ke masyarakat. Asosiasi itu kan isinya siapa? Isinya kan fintech. Isinya fintech juga. Jadi kalau misalnya dia harus, karena misalnya ada fintech yang ngelakuin fraud, nggak mungkin di asosiasi itu nggak ada yang tahu. Nggak mungkin. Karena apa? Fintech saling kolaborasi dong. Saling ini. Nggak mungkin. Jadi makanya kenapa fintechnya juga harus dijewer. Karena apa? Somehow, someone di asosiasi ini tahu. Itu maksudnya. Karena mereka, fintech itu pasti kolaborasi. Nggak mungkin nggak kolaborasi. Karena waktu dia diinkubasi, dia pun udah didesain untuk kolaborasi kan. Gitu.
untuk regulatory dan supervisory strategi itu apa? Jadi di sini di OJK itu dia punya dua tipe ya, ada regulatory sama supervisory. Regulatory itu jadi yang apa? Ngebuat aturan kebijakan atau apa, ini loh batasannya. Supervisory nanti dia akan ngawasin. Ini gimana nih? Misalnya contoh nih ya, contohnya tadi kan eh, aturan tuh yang saya gambarkan, ini orang nggak boleh belok karena sini ada tembok, kiri ada tembok, kanan ada tembok gitu ya. Dia mau belok, oh nggak bisa, ya udah dia lurus. Expected behaviornya dia lurus kan. Tapi misalnya nih, ini ada fintech, dia terus usaha mau belok, ting ting, terus dia usaha puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali. Nah, si OJK-nya ngeliat kan, ngapain ini orang nih? Pasti ada yang nggak bener. Dia mungkin pengen ngejebol apa gitu, misalnya gitu. Kan tanyain kan, mas, ngapain? Gitu. Nah, itulah kenapa perlu supervisory. Jadi si OJK-nya tetap dia perlu ngelihat di masyarakat di market seperti apa. Jadi 3 regulator dan supervisor strategisnya seperti apa? Itu pertama, perlu enabling tapi balance. Maksudnya gimana? Dia perlu framework yang bebas tapi bertanggung jawab, yaitu yang paling gampang lah intinya. Jadi dia tetap enabling, bebas tapi balance, bertanggung jawab. Yang kedua, agile. Oke lah ini karena apa? Kita udah masuk ke teknologi, itu harus pakai agile. Yang ketiga, market conduct supervision yang tadi saya bilang. Kenapa Pak perlu? Udah ada regulasinya, udah ada ini. Ini OJK perlu turun sendiri ngeliat kalau misalnya ada kelakuan fintech yang aneh nih. Dia belok-belok terus, udah tahu di sini ada tembok ya, belok-belok terus belok terus, dia terus usaha. Jadi sebelum terjadi fraudnya itu, supaya bisa langsung ditangkap nih si fintechnya, itu intinya. Jadi enabling balance itu seperti apa? Bahwa dia harus bisa support innovation, tapi juga tetap tanda kutip tadi bertanggung jawab, ensuring safety and soundness dari si customer atau consumer protection. Jadi dia boleh berinovasi, bagus berinovasi, tapi tetap harus mengutamakan proteksi konsumen. Nah, enabling policy itu juga intinya, ingat tadi yang sandbox seperti apa? Dia apply ke OJK. Begitu udah keluar nih ya, udah dapat, udah direkomendasiin, dia apply ke OJK, terus tapi dia harus masuk ke sandbox tadi berapa lama? 1 tahun, kalau perlu di extend 6 bulan lagi. Kalau misalnya tadi kan dia belum direkomendasiin tapi nggak dilarang juga, tapi dia perlu penyempurnaan, dikasih extend 6 bulan. Kalau udah, dia akan menerima sertifikat, oke, udah bisa, udah punya license, boleh beroperasi di masyarakat. Nah, si enabling policy ini itu kalau misalnya dia udah dapat sertifikasi, udah terregister, jadi dia tetap harus ngasih laporan ke OJK. Dia ada yang butuh ke bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang tahunan. Jadi kalau kayak dulu kita ada laporan ke BI, sekarang ada laporan ke OJK dan ke BI. Jadi intinya entah masalah risknya, entah masalah apanya. Jadi nanti si OJK itu pun pasti akan bisa ngelakuin reguler, kayak bukan visit ya, ngelihat gitu, ngevaluasi. Itu ada yang reguler, ada yang nggak reguler. Tapi intinya ada reguler pelaporan ke OJK sama ke BI yang hubungannya juga dengan supaya si fintech ini dia bisa melakukan risk assessment yang hubungannya dengan tadi apa? Consumer protection, juga berhubungan dengan edukasi ke consumer, hubungannya dengan sosialisasi dan edukasi, terus hubungannya dengan apa? AML, anti money laundering, CFT, combating the terrorist financing. Yang ini apa? Di-required oleh dunia luar. Itu. Jadi tadi kalau si enabling policy itu dia boleh berinovasi tapi bertanggung jawab, si agile ini dia membahas sisi bebasnya, boleh berinovasinya. Karena si agile ini kan berarti oke, kamu harus berinovasi sehebat mungkin. Saya kalau tadi kan inovasi boleh, ini batasannya. Nah, sekarang si agile itu dia ngasih, oke, buat kalian supaya bisa lari kencang seperti apa. Dia kasih, oh ini toolsnya, ini equipmentnya, ini harus seperti apa. Support the rapid introduction of new ideas, product and ways of working. Tapi
tetap upholding public protection. Jadi tetap bertanggung jawab. Seek to promotion adaptness. Jadi misalnya, kita belum nemuin tapi kita tahu di dunia luar udah ada nih, udah ditemuin sesuatu yang bisa berguna buat kita. Nah, OJK bisa memfasilitasi. Oh, itu siapa? Punya fintech juga. Oke, siapa fintech ya? Kita akan cari, difasilitasin. Gitu, oke? Si agile regulation ini juga karena ini nature dari IT, principle based. Ini hubungannya sebenarnya istilahnya dengan design thinking. Jadi intinya melihat masalah itu bukan sebagai masalah, tapi berkonsentrasi kepada solusinya aja. Solusinya seperti apa? Solusinya bisa macam-macam. Jadi contoh yang paling gampang ya, kalau untuk principle based itu gini. Kita gimana caranya supaya kita rapat itu efektif misalnya. Ini kan paling gampang kan. Rapat itu gimana cara bisa? Orangnya cuma dikit aja, 3. Ternyata enggak, 5. Ternyata enggak, segini. Ruangannya harus dingin, harus apa. Itu yang biasa. Kalau yang principle based, dia bahkan juga mempertanyakan, emang perlu rapat? Itu juga bisa jadi salah satu alternatif solusi. Enggak cuman, rapatnya harus. Karena kalau biasa kita udah terbelenggu bahwa rapatnya itu harus. Ternyata enggak. Alternatif solusi untuk principle based itu benar-benar dilihat dari berbagai sudut. Akan dikasih pertanyaan, emang benar perlu rapat? Buat apa sih? Ini tujuannya buat ini. Bisa nggak pakai yang lain? Bisa nggak misalnya cuma telepon ke satu member? Bisa nggak cuma pakai, nggak usah ketemu di satu tempat, tapi pakai virtual kayak sekarang ini? Gitu loh, principle based. Jadi OJK akan mengikuti principle based untuk regulating digital financial innovation, termasuk untuk teknologi baru RegTech tadi kan, untuk enhance compliance. Jadi untuk supaya nanti si fintech itu kan harus ngasih laporan ke bulanan nih kan, ke OJK. Ya kalau ngasih laporannya pakai kertas, cemen banget kan. Oke, OJK juga harus punya teknologi yang canggih. Oke, bisa ngasih laporannya kalau lewat email itu gampang dihack atau apa. Harus pakai ada portal sendiri dong. Tapi portalnya itu juga harus canggih supaya nggak gampang dihack. Itu intinya, RegTech. Market to Conduct Supervision yang tadi kita udah bahas, supaya si OJK-nya tahu kalau ada fintech yang behave-nya aneh. Dia nggak melanggar, benar kan tadi? Contohnya yang ini, dia nggak ngelanggar kan? Tapi ini tinggal tunggu waktu. Kenapa? Dia nggak mungkin bodoh banget dia berulang-ulang nyoba ke sini. Pasti ada sesuatu. Jadi sebelum terjadi udah harus diambil. Itu inti dari Market Conduct Supervision. Mencegah even sebelum terjadi. Kalau kalian sempat nonton dulu filmnya Tom Cruise yang namanya Minority Report, ya udah agak lama sih, tapi intinya mungkin kalian sering dengar gitu dari orang tua kan, mencegah jauh lebih bagus dibanding mengobati. Karena apa? Obatnya lebih mahal. Mencegah vitamin murah. Mungkin cuma makan sayur, makan telur, minum susu gitu. Jauh lebih murah dibanding ke dokter, obat, apa. Pasti lebih mahal. Makanya kenapa Market Conduct Supervision itu adalah tools yang bagus gitu. Nah, ini kita akan melihat, ini saya nggak akan ngebahas super detail. Karena apa? Ini sama dengan presentasi yang terpisah tadi yang saya bilang, ini cuman pengen ngelihat secara helikopter view dalam satu negara, dalam satu ekosistem ya. Karena OJK ini pasti ngelihatnya the whole country ya, dan negara. Digitalized financial sector itu seperti apa sih? Yang pertama, dia harus stabil, dia harus berkontribusi. Yang tadi kan ke siapa? Ke unbank sama underbank. Dia harus inklusif, dia harus memainkan dong nature IT-nya apa? Harus murah, harus convenient, supaya high penetration. Dia harus sustainable. Karena apa? Kalau cuman mengcater, ini ya contoh yang gampang. Kalau cuman untuk mengcater orang kaya, ngapain ada fintech? Bank udah ada, udah banyak. Gak cuman bank, mall apa, semua udah mengcater orang kaya. Si fintech ini yang harus bisa eliminating poverty, sama bisa mengedukasi. Saya akan kasih gambaran, sebelum ada fintech, sebelum ada smartphone dulu, orang di kampung, orang yang bawa-bawa gerobak, orang yang pemulung atau apa segala macam, level of edukasinya sangat rendah. Iya dong Pak, memang sekarang juga rendah, tapi sekarang kalian bisa ngobrol sama dia. Karena apa? Mereka juga pakai smartphone.
istilahnya mereka sedikit banyak juga belajar dari apa yang ada di internet. Mungkin mereka pakai WhatsApp, mungkin pakai apa. Tapi walaupun sama, mereka juga edukasinya rendah. Mungkin cuma SD. Kalian mungkin udah kuliah kan. Tapi kalau dulu ngobrol tuh benar-benar nggak nyambung. Kalau sekarang tetap akan bisa nyambung. Karena apa? Karena fintech, karena smartphone. Karena mereka pakai. Ya tadi mereka adalah yang unbanked kan. Mereka mungkin nggak jadi nasabah di bank manapun, tapi mereka pernah beli di Tokopedia, mereka pernah beli di Shopee. Jadi mereka tahu layanan keuangan, mereka tahu transfer duit, mereka tahu gitu. Jadi intinya bisa bisa dan memang diharapkan mengeliminate poverty atau kemiskinan dan mengedukasi. Customer data regulation bla 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 segala macam ini itu ya ini saya nggak akan ngebahas secara panjang lebar, tapi tadi kita udah bahas bahwa si OJK itu harus meregulasi, menggovernance dalam bentuk market conduct supervision untuk financing digital ecosystem. Jadi di bawahnya itu intinya adalah dia harus foster kolaborasi di fondasi yang paling bawah ini ya, kolaborasi dan talent infrastructure. Jadi si talent ini, kenapa dibilangnya talent gitu ya, sama aja kayak Indonesian Idol atau apa. Fintech itu dianggap sebagai talent. Ini makanya kenapa kalau misalnya fintech yang, wah ini talentnya hebat banget, dia dikasih nama apa? Unicorn. Oh ini talent, ini talent. Nggak semua talent berhasil kan, ada juga yang gagal gitu. Tapi kalau di Indonesian Idol, wow mereka pasti dari awal udah kompetisi semua tuh. Tapi kalau ini enggak, si fintech ini talent ini dari awal udah di foster untuk kolaborasi, kerjasama, itu intinya. Jadi ini adalah pembahasan dari si gambar tadi itu. Untuk masalah apa? Masalah data, masalah UU Undang-Undang ITE yang tahun 2008 yang diperbaharui ke tahun 2016 tentang transaksi elektronik. Dan Undang-Undang 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Yang berikutnya, itu saya nggak akan ngebahas detail untuk masalah ini, cuman itu intinya bahwa oke, itu udah ada. OJK sudah memenuhi tugasnya untuk tadi si platform yang gambar rumah-rumahan itu, untuk masalah data protection, masalah consumer protection itu sudah ada. Apa? Yang tadi. Nah, ini cuman sebenarnya sih juga nggak tahu kenapa ini dimasukin, mungkin karena kita belum tahu nih, corona sampai kapan. Kan kemarin, wah kayaknya nih tahun ini nih udah mulai turun. Wah ternyata kagak, ternyata ada strain baru. Dan boleh saya bilang, kemarin, baru benar-benar kemarin, 1 hari yang lalu, kemarin itu tetangga saya meninggal. Walaupun itu bukan karena corona, tapi kita sebagai manusia kan bingung aja kan, waktunya kok pas banget gitu. Maksudnya ya mungkin nggak ada corona pun ada orang meninggal kan, tapi ternyata kok kalau corona ini mungkin tahun-tahun dulu gitu setahun cuman 1 orang meninggal, kok tahun ini di lingkungan saya, di RT saya yang meninggal setahun tuh ada 3 ya, ada 4 ya. Walaupun misalnya reportnya bukan corona, cuman kita takut aja kan. Wow, gitu loh. Intinya anyway, intinya itu aja. Bahwa kita belum tahu ini ke depannya seperti apa. Jadi, kenapa OJK dia perlu ngasih nih impactnya loh dari coronavirus disease pandemic, dan kita tetap perlu seperti apa? Kita tetap perlu inti dari 4 poin ini, kita tetap perlu selalu waspada. Karena apa? Karena kan banyak orang yang kerjanya nggak di kantor tapi di rumah. Komputer yang dipakai di rumah bukan yang di kantor. Yang di kantor pasti lebih canggih. Tetap harus waspada. Kalau ada cyber attacks, ada apa. Karena apa? Yang kita pakai komputer di rumah lebih less powerful dibanding yang kita punya di kantor. Contoh misalnya kayak gitu. Oke? Jadi di sini pertama juga dibahas Digital Finance Industry Development and Regulatory Approach di dunia lain tuh seperti apa sih? Terutama kalau misalnya yang paling gampang, contoh yang selalu kita ingat, Bitcoin. Bitcoin kan di Indonesia nggak bisa misalnya. Emang di negara lain gimana sih? Di Singapura gimana sih? Di Malaysia gimana sih? Di Australia gimana sih? Gitu. Jadi terus kalau misalnya ada regulatory untuk enabling teknologi yang spesifik, contoh yang paling gampang lagi apa? Fingerprint, facial recognition. Emang di negara lain gimana sih? Bisa apa enggak sih? Bisa apa enggak sih? Kayak gitu. Oh iya, ada satu lagi contoh yang mungkin saya perlu ngebahas dikit aja ya. Ada yang bilang kan bahwa di aplikasi, ini ada 3 bank yang di tugas kalian ya, BRI, Mandiri, BCA. Kok BCA nggak mau sih pakai fingerprint? Memang ada pernyataan dari si direkturnya bilang, fingerprint nggak aman.
Dia maunya pakai apa? Facial recognition aja. Si fingerprint itu nggak aman. Karena memang statement dia ada benarnya, ada salahnya. Maksudnya apa? Fingerprint itu teknologinya ada 3. Ada yang pakai kapasitif, ada yang pakai optical, ada yang pakai ultrasonic. Ultrasonic teknologi yang paling terakhir. Yang apa tuh? Yang kalau kalian punya handphone yang terbaru, fingerprintnya di layar. Langsung di layar. Itu dia pakai ultrasonic. Tapi ultrasonic itu yang paling nggak aman. Kenapa dijual? Karena heboh kan, keren. Orang bisa pakai, oh hebat nih, bisa di layar. Tapi itu paling nggak aman. Kenapa? Ini bahkan terjadi di flagshipnya Samsung. Samsung Galaxy, kalau saya nggak salah, S10. S10. Eh, ini sebenarnya nggak ada yang salah. Jadi ada orang punya S10, dikasih dong pelindung layar, protektor, yang apa? Yang glass itu loh, yang katanya anti pecah, anti bom, anti apalah ya. Begitu dari itu karena ultrasonic, ngaco nih. Ngaconya bukan berarti nggak kebaca, tapi sebaliknya, kebaca semua. False positif. Jadi pas dia gini kebaca, tapi pas pakai punya orang lain, jarinya orang lain kebaca juga. Samsung nggak salah karena dia nggak ngebayangin kalau orang bakal pakai screen protector yang sedemikian tebal. Masyarakat juga nggak salah, lo emang kenapa gue nggak boleh pakai? Gue nggak tahu, harusnya lo bilang ya nggak ada yang salah gitu. Kenapa? Makanya si BCA cuma pakai facial recognition, padahal facial recognition cuma ada di handphone yang termahal kan, yang flagship, yang Samsung Galaxy S21 Ultra ataupun si iPhone Pro 12 misalnya, atau iPhone yang saya nggak tahu kalau yang 8 udah ada apa belum. Kalau nggak salah sih belum. Oke, intinya. Jadi dilihat juga ini tetap bahwa banking license tetap diperlukan, tetap perlu ada banking license. Itu harga mati mutlak. Yang lain itu tinggal dilihat, oh Bitcoin di negara lain seperti apa, perlu lisensi apa enggak, crypto aset gimana, boleh apa enggak. Itu nanti kalian bisa baca sendiri karena saya juga ada ngasih PDF-nya, walaupun saya ingatkan sekali lagi itu cuman buat referensi. Itu nggak akan saya masukkan di UTS maupun UAS. Bahan dari UTS UAS cuman dari PowerPoint yang ini plus omongan saya. Itu aja. Kalau ada bahan lain itu cuma buat referensi. Itu nggak akan saya masukin. Kalaupun misalnya bakal saya masukin, itu pasti udah saya masukin di PowerPoint saya. Itu intinya. Jadi yang lain itu cuma misalnya, bener gak sih Pak? Masa sih Pak? Ini referensinya. Itu tujuannya. Itu tujuan kenapa saya ngasih referensi ini, itu. Kalau misalnya, masa sih Pak? Iya, ini dia referensinya. Gitu loh. Oke, kita akan lihat ini sedikit lagi. Tadi kan dibahas ada enabling teknologinya apa aja sih? Kayak tadi biometric, smart contract, cloud computing. Kita udah lihat tadi kan, biometric itu udah bahas. API oke, kita juga udah tahu. Smart contract gimana nih? Bitcoin, smart contract gimana nih? Di tempat lain gimana? Di Singapura udah ada aturan, tapi di negara lain belum ada. Gimana nih? Masih digodok. Untuk AI sama ML, again, di Singapura itu mereka udah meregulasi secara spesifik untuk artificial intelligence seperti apa, untuk machine learning seperti apa, udah ada. Tapi di negara lain termasuk di Indonesia itu masih digodok aturannya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada kan kalau sekarang nih misalnya financial wealth manager, orang dia menyarankan kepada kliennya, Pak beli saham ini aja misalnya gitu ya, ternyata salah. Nanti akan dilihat kan, misalnya si kliennya marah gitu kan, akan dilihat si wealth managernya ini dia certified gak sih buat ngasih saran itu? Certified. Oke, ya udah berarti dia cuma salah aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ntar yang ngasih saran itu robot, gimana? Aturannya apa? Itu yang belum ada. Oke. Enabling fintech policies itu juga dilihat kan di negara lain yang kita tadi saya bilang itu kayak di luar dari ASEAN loh. Kayak di Hong Kong, di China, Singapura itu seperti apa? Dilihat di nggak cuman di private sector, di public sector juga dilihat seperti apa. Jadi dilihat juga sandboxnya seperti apa. Ini kenapa? Karena fungsi si fasilitator tadi. Karena siapa tahu sandboxnya yang di Indonesia mau berhubungan dengan sandboxnya di tempat lain. Kenapa? Karena buat mempelajari misalnya ada fintech spesifik yang bisnis modelnya belum ada.
Gitu loh, ya kan? Jadi daripada kita mikir-mikir, oh bisnis model apa nih kita belum tahu nih, coba lihat tempat lain ada apa enggak gitu. Itu intinya. Jadi si ini juga untuk ngelihat. Karena apa? Nanti kita akan lihat bahwa dari sisi bank ini kan digempur dari segala arah oleh fintech kan. Untuk fintech yang kecil-kecil ataupun fintech yang gede-gede yang namanya big tech. Yang kayak apa? Non bank technology firm yang dia juga mengoffer. Ingat yang saya bilang waktu itu Apple udah nawarin udah nawarin yang namanya Apple Card. Amazon juga udah. Tinggal tunggu waktu Alibaba, Tencent, Facebook, yang lain juga bakal ikut. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana? OJK harus berbuat. Aturannya apa? Gimana buat memprotek yang kecil-kecil? Ya, kayak gitulah intinya. Nah, ini makanya tadi saya bilang, ini ada PDF-nya sendiri. Sebenarnya ini cuman buat referensi. Kalau di bank lain seperti apa? Kalau di negara lain seperti apa? Itu aja. Oh, di Singapura kayak gimana? Di Malaysia kayak gimana? Oh, di Bangkok kayak gimana? Di Australia kayak gimana? Itu intinya. Jadi ini cuman pengen ngebandingin di tempat lain udah seperti apa. Itu aja kok. Jadi untuk development dari digital finance itu bisa dilihat pertama yang pasti itu kan dari digital payments. Itu yang awalnya kan masalah payment yang dilakuin oleh fintech. Kemudian masuk ke dunia perbankan adalah digital banking. Terus ada berikutnya apa? P2P lending, peer-to-peer lending kan, non-bank fintech. Yang ketiga, equity crowdfunding. Dan kalau kalian nggak di tugas, itu kan ada yang ngebahas. 3 bank ini itu sudah melakukan peer-to-peer lending loh. 3 bank ini sudah melakukan. Mandiri, BCA, BRI sudah melakukan peer-to-peer lending. Jadi BCA pun udah, dan itu beritanya ada. Bahkan si CEO-nya si BCA ini bilang, tahun kemarin kita udah menyalurkan kredit lewat platform peer-to-peer lending itu berapa puluh miliar gitu. Itu. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk digital payment itu saya udah upload satu PowerPoint sendiri yang namanya Indonesia Payment System Blueprint 2025. Untuk blueprintnya itu ya. Dan ada lagi saya nggak tahu saya udah kasih atau belum, tapi saya juga sudah atau mungkin nanti akan memberikan link untuk kuliah umum saya yang mengenai payment gateway dan e-commerce. Jadi di situ juga kalau kalian pengen lihat, oh Kris itu seperti apa, mau pengen detailnya payment awalnya gimana bla bla bla, saya juga ada video di YouTube untuk kuliah umum itu. Di sini poin kedua kita akan lihat tentang BI Fast, yaitu apa? Card based transaction yang berhubungan dengan SKN, sistem apa? Clearing nasional atau gerbang pembayaran nasional, dan KRIS dan National Standard Indonesian Chip Card Specification, NSCI apa ini NSICCS dan Garuda Card. Itu intinya apa? Kartu kredit lah, kartu kredit kan udah ada Pak, betul. Tapi kartu kreditnya ini nggak pakai network payment dari Visa atau Mastercard. Ini kita bikin sendiri dengan network payment yang kita punya. Makanya kenapa namanya Garuda Card itu. Ini tentang layanan untuk penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Ini kita udah bahas di materi 12 di pertemuan sebelumnya. Yang harus ada apanya, harus ada apa rencana bisnis bla 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 segala macam. Untuk regulasi fintech itu ada 2, yaitu tentang, ini ingat ya yang tadi saya bilang kan, inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan dari OJK. PBI, peraturan BI-nya tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Again, ini nggak perlu dilihat dalamnya seperti apa, tapi kalau ada yang mau lihat, saya udah kasih referensi. Itu cuma sebagai referensi aja. Oke. Jadi si responsible financial framework itu seperti apa sih? Yang tadi harus balance, harus responsible, harus financial punya financial capacity. Ini again, ini cuma pengulangan. Ini adalah yang dari BI. Ini cuma untuk referensi. Karena tadi kita juga udah bahas kan, financial capacity, dia harus ada capacity building apanya bla bla bla, dia harus responsible. Ini semua udah ada. Ini cuman inti dari bahasanya BI aja. Tadi kita udah bahas ininya.
Oke, untuk lending seperti apa? OJK juga udah ngeluarin tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tadi kalau nggak salah nanti kita akan lihat namanya urun pinjam apa ya. Ini kan di POJK 2016. Nah, si peer-to-peer lending itu ini cuman buat grafik aja. Oh, udah berapa banyak sih peer-to-peer lending? Ternyata peer-to-peer lending itu yang paling gede porsinya untuk fintech. Lending yang paling gede. Makanya kenapa? Karena apa? Si bank itu juga ikut mainan kan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, wow yang lain-lain, yang gede apa sih? Payment ya pasti karena awal-awal paling awal itu adalah payment. Tapi ternyata si peer-to-peer lending sekarang udah jadi makin besar gitu. Dan kalau nggak salah saya udah pernah ngasih link beritanya kan bahwa ternyata udah makin banyak fraudnya. Karena apa? Ya namanya pohon makin ke atas pasti anginnya makin kencang. Jadi peer-to-peer lending ini tumbuhnya karena paling besar, dia pasti udah makin banyak mengalami hal yang dialami oleh si bank itu. Itu. Ini tadi yang tadi saya bilang apa? Layanan urun dana. Peraturan OJK nomor 2018 untuk penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Jadi si OJK ini sudah melicense 3 equity crowdfunding companies yaitu BShare, Crowdana, dan si Santara namanya. Nah, ini kalau nggak salah tinggal berapa slide lagi ya? Dikit lagi. Key initiative untuk di financial services industry, regulatory industry itu ada apa aja sih? Ya, RegTech ini ada eKYC, regulatory compliance, fraud detection, e-reporting, sama e-risk management. Jadi ini cuman intinya adalah penggunaan teknologi oleh OJK dalam tugas dia sebagai regulatory, itu intinya. Kalau tugas dia sebagai supervisory, ini teknologi yang dipakai data analysis, text report mining, customer support text, sama blockchain e-licensing. Ini yang masih jadi PR besar. Kenapa? Di dunia lain pun, kalau saya nggak salah, masih 1 atau 2 negara yang membolehkan pakai blockchain. Jadi makanya kenapa si BI itu dia mau punya ininya sendiri. Jadi blockchainnya itu dia nggak mau pakai yang dari Bitcoin. Dia pengen bikin sendiri CBDC kan, Central Bank Digital Currency. Itu yang nantinya akan mungkin yang nantinya akan dibuat e-licensingnya, bukan yang dari Bitcoin, bukan yang dari Ethereum. Gitu. Oke. Nah, kesimpulannya fintech dan bank pasti akan koeksis. Karena apa? OJK yang menyuruh demikian. Karena dari OJK-nya sudah sebelum berantemnya seru, oke akan dipisahin, oke ini bank sama fintech kalian akur ya, kalian kerjasama, kalian koeksis bla bla bla. Perbankan di masa depan akan syarat dengan fitur digital. Karena apa ya? Memang industri 4.0 udah pasti. Yang ketiga, lending perbankan akan mengalami tantangan dari peer-to-peer lending dan crowdfunding. Yang ini tadi saya udah bilang kan, ternyata bank itu udah pintar. Oke, daripada gua ngelawan, oh mendingan gue ikutlah di peer-to-peer lending. Makanya kenapa peer-to-peer lending perkembangannya cepat banget? Karena apa? Dananya yang diinjek dari bank juga masuk ikut main ke sana, gitu loh. Oke, ya sudah selesai. Ini untuk apa? Di pelajaran yang berikutnya, nanti yang akan kita lihat tentang masa depan industri perbankan. Plus, saya juga akan ngebahas hasil hasil dari tugas kalian. Jadi, maksudnya gimana? Saya akan memakai tugas kalian itu sebagai sumber untuk dibikin mini presentasi. Kan kita udah ngebahas nih di negara lain seperti apa, di bank lain, bank di dunia lain seperti apa kan, maksudnya di negara selain Indonesia. Kita nanti akan ngebahas fintech yang di BRI gimana sih, fintech yang di BCA gimana sih, fintech yang di Mandiri gimana sih, berdasarkan dari hasil tugas kalian gitu. Oke, saya nggak tahu kalau ini waktunya masih sempat, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan apa enggak, tapi kalau ada nggak apa-apa sekalian, soalnya di sini saya mau absen dulu sebentar ya. Mm.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, oke, saya sudah selesai mengabsen. Kalau misalnya nggak ada, oke, kita akan. Pak, Ya, ya. saya mau nanya Pak, itu kemarin yang tugasnya kelewat bisa dikembalikan lewat mana Pak? Kalau lewat WA bisa nggak Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Karena apa? Oh bisa ya Pak? Iya, bukan apa-apa. Karena gini, em, itu harus dari lewat e-kampus, fiturnya e-kampus kan. Karena di e-kampusnya udah ada batasnya sampai kapan, itu udah nggak bisa dikumpulin dari situ. Jadi kalau misalnya dari saya nanti kan soalnya di e-kampus itu kan ada anggaplah misalnya kalian pakai doc atau PDF gitu ya. Filenya kan ada di server itu kan. Kalau ke saya, file kalian nggak ada di situ. Misalnya kalian filenya nggak ada, terus nanti saya kasih nilai situ, itu nanti pasti akan di-challenge, ditanya atas dasar apa kasih nilainya. Filenya ada tapi telat, nggak bisa, sama aja. Itu intinya. Jadi kenapa kalau kemarin ada yang WA ke saya sih, yang nanya, ini bisa nggak Pak? Saya bilang nggak bisa, karena apa? Itu harus yang dari server, maksudnya dalam hal ini dari e-kampus gitu. Itu sih. Kamu ya, ntar dulu, kemarin namanya Rio sih, Rio Aji. Kamu Rio Aji bukan? Bukan Pak, beda Pak. Iya iya, kalau nggak salah dia 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 manajemen mungkin ya. Iya iya iya, sorry sorry. Iya, karena memang kemarin juga ada yang nanya seperti itu dan saya jelasin lewat. Sorry, saya jelasin lewat email kalau nggak salah, dia lewat email bukan lewat WA sih. Iya iya iya. Tapi intinya sama, yang saya jelasin ke dia, ya yang saya jelasin ke kamu juga, bahwa itu nggak bisa, bukan apa-apa, karena memang itu harus lewat server, harus lewat si e-kampus gitu loh. Itu sih intinya. Baik Pak, makasih. Ya ya ya. Ada lagi? Ada pertanyaan yang lain? Kalau misalnya nggak ada, ya seperti biasa. Mungkin misalnya nggak kepikiran sekarang, bisa ditanyain lewat WA group, atau bisa lewat e-kampus, atau bisa japri gitu. Atau kalaupun misalnya iseng mau nanya lewat lewat apa, dari video YouTube juga bisa. Anyway, saya kasih banyak channel. Saya kasih apa? Opti channel. Dan kalian yang tinggal bebas memilih mau nanya dari mana. Oke, itu aja intinya. Sorry tadi sekali lagi kalau saya agak-agak telat, makanya, dan ini juga selesainya juga agak telat sedikit ya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.